Salam, puji nama Tuhan, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami, sehingga pada hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berbicara buat kami lewat pimpinan Roh Kudus, agar kami boleh semakin hari boleh mengerti kebenaran-Mu dan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Janji Allah pasti digenapi. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Namun kepenuhan Roh Kudus itu tidak terjadi secara kebetulan atau secara acak, melainkan diberikan dengan sengaja, terarah dan pasti kepada setiap orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat di atas menegaskan bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Janji itu bersifat pribadi dan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Mengapa? Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus, nilainya sangat mulia. Demikian halnya dengan janji tentang Roh Kudus. Tuhan pasti menepati janjinya. Tetapi untuk masuk di dalam proses menerima janji Tuhan itu, kita harus memberikan nilai yang sepadan dengan nilai yang Allah berikan. Ketika Roh Kudus berkuasa memenuhi kita, maka Ia akan mengangkat kita ke tempat tinggi di mana terdapat perkara-perkara surgawi. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan memandang segala masalah menjadi kecil. Jika hari-hari ini saudara mengalami masalah yang sangat berat atau pergumulan yang besar, mari minta kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus. Artinya kita minta kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bisa dapat mengarahkan kita. Karena ketika kita berhadapan dengan suatu masalah yang besar, ketika Roh Kudus tidak bersama dengan kita, maka kita menjadi orang-orang yang paling tidak kuat. Sehingga supaya kita bisa melihat pergumulan kita merasa bahwa pergumulan kita menjadi, kita mampu untuk bisa menghadapi masalah dan pergumulannya itu, kita minta pimpinan Roh Kudus. Sebaliknya ketika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan di daerah yang paling bawah, paling rendah, karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya memberikan contoh, ketika kita berada di suatu tempat yang tinggi, kita melihat gedung-gedung itu kelihatannya kecil. Tetapi ketika kita berada di tempat yang paling bawah, gedung-gedung itu menjadi besar. Itu sama hal dengan pergumulan kita, masalah kita. Ketika kita minta tuntunan kepenuhan Roh Kudus, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan masalah kita, maka apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Roh Kudus akan mampukan kita untuk bisa berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Burung Raja Wali tidak terbang di tempat yang rendah, tetapi terbang di tempat tinggi. Kita diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang di tempat yang tinggi. Kita harus bergerak di tempat yang tinggi. Tetapi untuk sampai ke tempat yang tinggi, kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita mampu terbang tinggi. Kita akan lebih banyak melihat kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi dibandingkan di tempat yang rendah. Tempat tinggi merupakan tempat yang dimana akan membuat kita yakin
bahwa kita bisa menghadapi setiap persoalan-persoalan kita. Ada 3 alasan mengapa Roh Kudus mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Yang pertama, kita tahu bahwa di dalam kitab Yohanes yang di mana Yohanes itu berbicara buat kita bahwa ketika kita meninggikan nama Tuhan, ketika kita meninggikan nama Tuhan, di dalam firman Tuhan itu mengatakan bahwa ketika kita meninggikan nama Tuhan, maka Dia akan menarik semua orang. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, kita percaya Dia, kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Dia, kita memberikan Dia di tempat yang istimewa, kita mau menerima Dia, maka ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diberikan hak dan kuasa. Hak dan kuasa seperti apa? Hak dan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu kita tidak bisa melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, semua kita semua, mari kita belajar, kita melihat bahwa kuasa menjadi anak-anak Allah supaya kita bisa dapat benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kuasa dan sebagai anak Allah, anak-anak itu yang memampukan kita untuk bisa memiliki otoritas dan kuasa. Dalam bahasa Yunani kita kuasa ditulis adalah exousias yang berarti otoritas. Jadi dengan percaya Yesus, maka kita menerima Roh Kudus sehingga diberikan otoritas menjadi anak-anak Allah. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 8 ayat 14 dan 15 berkata, menegaskan kepada kita supaya kita berseru ya Abba, ya Bapa. Ketika kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus memampukan kita untuk bisa berseru ya Abba, ya Bapa. Kita bisa memanggil Dia, kita lebih dekat lagi kepada Dia karena ada Roh Kudus yang membawa kita. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sudah rajin beribadah, tidak, tapi Roh Kudus yang membawa kita untuk kita bisa berseru ya Abba, ya Bapa. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mengalahkan kuasa iblis. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b menegaskan di situ bahwa di mana roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus yang mampukan kita untuk bisa mengalahkan segala tipu muslihat iblis, segala ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Ketika kita disesatkan oleh ajaran-ajaran dengan pikiran-pikiran kita, dengan tingkah laku kita, dengan membuat kita supaya jauh daripada Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, membawa kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita bisa dapat mengalah segala tipu muslihat iblis, segala roh-roh jahat itu. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Kata kuasa, ya, kuasa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berasal dari itu kata dunamis, yang juga dipakai sebagai asal kata dinamit, yang berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat. Mujizat siapa? Mujizat Allah. Kuasa ini menjadikan kita sebagai anak Tuhan pergi disertai dengan tanda-tanda mujizat. Namun tanda-tanda mujizat Allah itu akan berfungsi efektif ketika kita menjadi saksinya Tuhan. Di dalam Markus 17 ayat 18 di situ menegaskan kepada kita bahwa Markus 16 ayat yang ke-17 demikianlah yang ditegaskan di situ, yang menerangkan bahwa sepanjang seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi, ya, tanda-tanda mujizat itu tidak akan terjadi. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini menegaskan bahwa Martus yang berarti martir. Martus adalah martir atau seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup di dalam kehidupannya.
sesuai dengan Galatia 20 ayat 20, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Untuk menjadi martus, Yesus harus benar-benar hidup dalam hidup kita. Pengertian martus dalam konteks ayat ini bukan saja seorang yang memberitakan tentang Yesus, tetapi seseorang yang siap menjadi Yesus bagi dunia. Bukan saja mengabarkan tentang salib Tuhan, tetapi seseorang yang siap menjadi salib bagi orang, supaya orang lain bisa hidup di dalam keselamatan. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus bagi orang lain lewat pencurahan Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan agar kita dipenuhi dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan secara terbatas ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, artinya kita hanya bisa terbatas dengan berbahasa roh, tetapi kita bergerak lebih dalam lagi untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan agar kita bisa memiliki kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita pergi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus Engkau bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami lebih mengerti lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai saksinya Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua, baik kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan setiap kami Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.